bacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murajaah setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah telah menimpakan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah berbuat lagi silaturahmi kita antar sesama muslim. Sekarang kita mendapatkan tamu dari Bapak Mahyildi beserta rombongan selaku Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Barat. Ya. Dan selamat datang Bapak beserta rombongan di Rumah Tahfiz dengan Hati Pondok Yatim. Sedikit sambutan dari Bapak untuk pesan dan kesan setelah mengunjungi kami dan nasihat juga kepada kami selaku Kiai kami, Buya kami di Sumatera Barat sebentar lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wa syukur anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fil Quran Karim maupun dalam syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, selamat kita hormati kita ini luar biasa. Beliau selama ini melakukan di Jakarta dan sekarang ini ada di tempat kita di Sumatera Barat. Ini adalah di Nusantara ini Kakaruyo, ya, alhamdulillah. Dan kemudian tentu ini sesuatu yang istimewa bagi kita dengan kehadiran beliau tidak bisa kemudian kita sudah menggerakkan segala sesuatu yang dari sini sehingga hadir Rumah Tahfiz dengan Hati ini. Dan selanjutnya yang kami hormati para ustaz dan ustazah pembimbing Rumah Tahfiz dengan Hati ini yang hadir pada kesempatan ini, dan kemudian juga rombongan dari Kota Padang dan kemudian dari saya yang mencintai anak kami yang mengikuti kegiatan di Rumah Tahfiz dengan Hati. Pertama, bersyukur sama kebaikan kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Salatu wassalam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Farel, Bapak Ibu, hadirin ustaz dan ustazah yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan pada kami untuk hadir pada sore ini, dan mudah-mudahan insyaallah dengan kalian ini akan meningkatkan hubungan silaturahim kita. Seperti dikatakan oleh Allah SWT, "Wa alaihi wasallam masuk illa bihamdin minallah wa hamdin minnas." Tiba keinaan di masa mau berada, dan kecuali adalah orang yang tidak baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama. Dan pada hari ini kita bangun silaturahim, mudah-mudahan yang kebaikan untuk kita semua. Dan kita sangat apresiasi tentunya akan pengajaran Al-Quran di Kabupaten Tanah yang di sejarah pertama di Sumatera Barat, Kabupaten mengalahkan Kota Padang dalam musabaqah tilawah Al-Quran tingkat provinsi Sumatera Barat yang lalu di Solo. Nah, karena rupanya saya ketemu dengan Kapak Kesranya sudah lama kami ceritakan kemarin sampaian, ya. Alhamdulillah, dan alhamdulillah kami juga salut di sini juga tadi perkembangan Rumah Tahfiz yang luar biasa, lebih 160, ya, itu masih. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ya, dengan Rumah Tahfiz yang berkembang yang dari hari ke hari ini tentu akan memberikan keberkahan kepada daerah kita dan juga kepada
hafiz dan hafizah, ya. Dan yang memang akan diberikan keistimewaan, ya. Mungkin anda semuanya ya bersayang sama orang tuanya, ya. Dengan bersayang sama orang tuanya kita tidak ada yang tidak sayang mana? Yang sayang mana? Yang sayang sama orang tuanya, alhamdulillah. Nah, maka kalau memang anda semuanya sayang kepada orang tuanya, maka ya tunjukkanlah rasa sayang itu dengan nanti menghadiahkan kepada orang tuanya mahkota di akhirat. Ya, coba bayangkan kita dibesarkan oleh orang tua kita, ibu kita, bapak kita, susah mencari uang, biaya kita, pendidik kita, menyusukan kita. Ketika kita bangun tengah malam, beliau sedang asik tidur, dan kemudian karena kita menangis maka beliau bangun. Dan itu apa? Demi untuk menyusukan kita, rasa sayang kepada kita. Ya, dan kemudian ketika kita menangis, maka pekerjaan orang tua kita dihentikannya semuanya. Kenapa? Karena sayang kepada kita. Ya, dan kemudian juga kita dibesarkannya, disusukannya, kemudian mencari uang susah payah, mendapatkan uang susah payah untuk membesarkan kita. Itu adalah bentuk rasa cinta dan sayang orang tua kepada kita. Nah, maka itu kalau memang ada semuanya ingin memberikan yang terbaik kepada orang tua kita, maka Allah menyediakan itu, yaitu untuk berikan mahkota kepada orang tua kita nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Adalah dengan menghafalkan Al-Quran. Di dunia kita dapat pahala dari Allah SWT. Rasulullah SAW katakan ya bahwasanya orang yang hafal Al-Quran itu maka diharamkan tubuhnya dari api neraka. Artinya apa? Artinya orang-orang yang menghafal Al-Quran maka tempatnya di surga. Dan kemudian penghafal Al-Quran juga bisa memberikan keistimewaan kepada orang tuanya nanti, yaitu dengan memberikan mahkota. Mau masuk surga? Mau? Maka itu inilah yang dilakukan di rumah tahfiz dengan hati. Jika sayang kepada orang tua kita, ingin memberikan mahkota kepada orang tua kita, maka itu pula yang diusahakan oleh rumah tahfiz dengan hati. Dijadikan kita masuk surga, diharapkan tubuh kita dari api neraka, dan kemudian kepada orang tua kita juga nanti akan bisa memberikan mahkota. Satu kegiatannya, satu perbuatannya, yaitu menghafal Al-Quran, maka banyak manfaat yang terberikan kepada diri kita, kepada orang tua kita, kepada kakak adik kita, dan juga kepada masyarakat. Apalagi ketika kita baca dalam Al-Quran, bahwasanya ya dengan kita menghafalkan Al-Quran, maka itu akan memberikan kebaikan-kebaikan ke setiap masyarakat dan setiap yang ada di muka bumi ini. Nah, itu makanya istimewa orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tadi kami sudah dengarkan tadi ada yang hafal 10 juz ya. Hafal 10 juz. Mana yang hafal 10 juz mana? Mana yang hafal 10 juz? Ada? Yang hafal 10 juz? Yang 9 juz? Yang 9 juz mana? 7 juz mana? 7 juz. Coba ambil angkat tangan. Ya. Ini berapa orang semuanya? Yang 7 juz berapa orang? 1. Yang 6 juz? Mana 6 juz berapa orang? Mana tinggi-tinggi yang 6 juz mana? 5 mana? 5 1. Oh, 7 1 yang ada sekarang ini. Yang lain-lainnya apa berapa? 3 4 2. Yang 3 mana? Ya. Ya, 3 berapa? 1. Yang 4 mana? Ada 4? 3 berapa orang? Ya, mana kamu baru 1. Yang 3 mana? 1 lagi. Oh iya, coba tinggi. Penghafal Al-Quran itu berani karena dia memperjuangkan Al-Quran. Nanti 4 orang. Yang 3, yang 4 ada? Nah, Pak ini minta tolong ambil apa? Minta tolong ambil sama. Ya, terima kasih itu. Ya, mudah-mudahan kepada anda semuanya
ya tentu akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lainnya untuk kita semua. Dan juga tentu kepada para ustaz dan ustazah yang bimbing anak kita pada hari ini, ya, nah, mudah-mudahan insyaallah ya dengan bimbingan kita maka sudah pasti ini akan menjadi amal saleh bagi kita dan dalam rangka untuk mempersiapkan generasi. Betapa senangnya kita bahwasanya para pemimpin-pemimpin di Indonesia ini menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran, ya, hafal Al-Quran. Nah, jadi untuk itu, ya, jadikanlah diri kita. Karena menurut cerita, ya, ini insya Allah nanti, ya, Pak Jokowi pernah menyampaikan tahun 2040 maka itu Indonesia ini akan menjadi salah satu negara besar di dunia, 4 negara besar. Tahun 2040, ya, berarti 20 tahun dari sekarang, ya. Nah, kalau gitu siapa nanti akan menjadi menterinya itu? Ya, siapa yang menjadi presiden nantinya? 25 tahun lagi siapa? Ini anda semuanya siap? Siap menjadi presiden? Siap menjadi menteri? Nanti yang pemimpinnya siap? Nah, maka itu berapa senangnya kita ketika punya presiden hafal Al-Quran, ya, gubernur hafal Al-Quran, wali kota bupati hafal Al-Quran, dan kemudian juga menteri-menteri hafal Al-Quran. Karena memang Indonesia ini adalah yang mendirikannya adalah umat Islam, para ulama, ya, ini yang mendirikannya. Nah, maka itu, ya, maka ya siapkan diri kita, ya, karena saya juga sebagai wali kota Padang pada hari ini, tidak pernah terbayangkan juga menjadi wali kota orang kampung, ya, di Bukit Tinggi. Orang tua saya banyak tukang angkat di pasar bawah Bukit Tinggi, dan buat ibu saya cacat kaki sebelah, ya, anak yang tertua, ya, dan kemudian juga ketika mau sekolah dulu, mau kuliah dulu, orang tua melarang karena tidak ada uang, sehingga saya menjadi garib di masjid, dan kemudian saya mengajar TPA MDA, kemudian menjual koran, kemudian menjual buku, dan kemudian mengajar Al-Quran, ya, di TPA MDA, mengajar fisika, mengajar matematik. Itu yang saya berikan, sehingga dengan itu semuanya lah, itu menjadi bagian untuk membayar uang kuliah saya di Kota Padang, di Universitas Andalas. Jadi maka usaha itu tidak ada hambatan untuk sukses bagi kita semua. Yang penting adalah ketika kita punya tekad karena keimanan dan keyakinan yang kita miliki. Nah, maka usaha itu Anda semuanya, ya, tekadkan dalam hatinya bahwasanya kita akan menghafalkan Al-Quran insyaallah melalui rumah tahfiz dengan hati ini, ya. Dan saya punya anak juga, ada yang hafal baru, ada yang 20 juz, ya, dan kemudian juga ada yang 5 juz, kemudian ada yang 10 juz, ya, tapi belum ada yang 30 juz, ya. Alhamdulillah. Nah, mereka itu yang sekarang ini ada yang tamatan Malaysia, dan kemudian juga ada yang tamatan kedokteran Andalas, dan kemudian juga beberapa yang lain. Nah, ini maksudnya itu, ya, kita akan terus insyaallah. Apalagi nanti di Andalas itu ada beberapa fakultas nantinya bagi yang hafal Al-Quran biar dengan kemudahan nanti bisa. Nah, kemudian juga di UI, di ITB, kemudian di UIN dan yang lainnya. Apalagi di luar negeri. Ya, saya kemarin mengirim 4 orang ke Sudan bersama dengan Ustadz Adi Hidayat. Itu syaratnya adalah hafal 30 juz. Dan 10 diminta. Di tes di Sumatera Barat cuma dapat 4 yang hafal, yang betul hitam hafalannya, yang bagus hafalnya. Artinya apa? Peluang-peluang itu sangat terbuka bagi kita. Yang itu makanya ketika kita bersama dengan Al-Quran, ketika kita bergerak, kami sudah melaksanakan berbagai kegiatannya atau penggalangannya. Alhamdulillah sudah terkumpul banyak sedikitnya. Tapi kondisi yang belum mendukung kegiatan kita diakibatkan COVID-19. Di sini juga tadi perkembangan rumah tahfiz yang luar biasa, ada lebih 160, ya, yang kita informasikan. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan ya dengan rumah tahfiz yang berkembang yang dari hari ke hari ini tentu akan memberikan keberkahan kepada daerah kita dan juga kepada para
hafiz dan hafizah, ya, dan yang akan diberikan keistimewaan, ya, mungkin anda semuanya ya, sayang sama orang tuanya ya. Siapa yang sayang sama orang tuanya? Kita silakan. Semuanya mengangkat tangannya. Ketika saya sebutkan hafiz Al-Quran, maka jawabnya kami siap, gitu ya. Hafiz Al-Quran, kami siap. Hafiz Al-Quran, kami siap. Hafiz Al-Quran, kami siap. Ketika saya sebutkan hafiz Al-Quran lagi, takbir 3 kali ya. Hafiz Al-Quran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah ketika kita bersama dengan Allah SWT dan kita menggemahkan takbir, maka tidak ada yang berat dan tidak ada yang susah, insyaallah. Ya, tadi ada 4 orang tadi, maka saya kasihkan mana yang 4 tadi, coba beri. Mana tadi yang 4 tadi? Satu. Stop. Betul. Tadi ada. Tadi siapa? Berdiri apa? Ya. Yang mana tadi yang kedua? Yang mana tadi? 2. Ayo berdiri deh, ambil. Ya, ini. Selamat. Nanti tinggalkan sisanya, silakan dikasih kepada Ustaz. Ya. Baik, kali demikian saja yang saya sampaikan. Mohon maaf lebih terkurang, karena memang saya akan ada beberapa kegiatan lagi yang harus saya berdiri sampai malam ini. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf lebih terkurang. Dan itu ayo kita foto bersama. Mana fotonya sini? Biar saya sini. Ya. Hormati para ustaz-ustazah pembimbing rumah tahfiz dan hati ini yang hadir pada kesempatan ini, dan kemudian juga rombongan dari Kota Padang dan bulan yang kami sayangi dan kami cintai. Allah Ta'ala fil Quran Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang saya hormati para yang bersama kita pada kesempatan ini, dengan luar biasa beliau selama ini datang di Jakarta dan sekarang Al-Quran. Di dunia kita dapat pahala si Allah SWT. Rasulullah SAW katakan ya, bahwasanya orang yang hafal Al-Quran itu maka diharamkan tubuhnya dari api neraka. Artinya apa? Artinya orang-orang yang menghafal Al-Quran maka tempatnya di surga. Mau? Maka itu inilah yang dilakukan di rumah tahfiz dengan hati. Kita sayang kepada orang tua kita, ingin berikan mahkota kepada orang tua kita, maka itu pula lah yang diusahakan oleh rumah tahfiz dengan hati. Menjadikan kita masuk surga, diharamkan tubuh kita dari api neraka, dan kemudian kepada orang tua kita juga nanti akan bisa memberikan mahkota. Satu kegiatannya, satu perbuatannya, yaitu menghafal Al-Quran, maka banyak manfaat yang diberikan kepada diri kita, kepada orang tua kita, kepada kakak adik kita, dan juga kepada masyarakat. Apalagi ketika kita baca dalam Al-Quran, bahwasanya ya, dengan kita menghafalkan Al-Quran, maka itu akan memberikan kebaikan-kebaikan ke setiap masyarakat dan setiap yang ada di muka bumi ini. Nah, itu makanya istimewa orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi kami sudah dengarkan tadi, itu ada yang hafal 10 juz ya. Ada hafal 10 luar biasa. Mana yang hafal 10 juz mana? Yang 9 juz? Yang 9 juz mana? 7 juz mana? 7 juz. Coba ambil. Angkat tangan sana. Ya. Ini berapa orang semuanya? Yang 7 juz berapa orang? 1. Yang 6 juz? Mana 6 juz berapa orang? Mana tinggi-tinggi yang 6 juz mana? 5 mana? 5 1. Oh, 7 1 yang ada sekarang ini. Yang lainnya apa berapa? Ada 3 4 2. Yang 3 mana? Kanan. Iya. 3 berapa? 1. Yang 4 mana? Ada 4? 3 berapa orang? Angkat tangannya sayang. Ya, mana malu? 1. Yang 3 mana? 1 lagi. Oh iya, coba tinggi.
penghafal Al-Quran itu berani karena dia memperjuangkan Al-Quran. Nanti 4 orang, yang 3 4 ada diri kita dari api neraka, dan kemudian memberikan mahkota kepada orang tua kita, dan kemudian juga ya tentu akan berikan kebaikan-kebaikan yang lainnya untuk kita semua, dan juga tentu kepada para ustaz dan ustazah yang membimbing Allah ya dengan bimbingan kita, maka sudah pasti ini akan menjadi amal saleh bagi kita dan dalam rangka untuk mempersiapkan generasi. Betapa senangnya kita bahwasanya para pemimpin-pemimpin di Indonesia ini menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran, ya, hafal Al-Quran. Nah, jadi untuk itu ya, jadikanlah diri kita. Karena memang menurut cerita, ya, ini insya Allah nanti, ya, untuk nanti, ya, Pak Jokowi pernah menyampaikan tahun 2040 maka itu Indonesia ini akan menjadi salah satu negara besar di dunia, 4 negara besar. Tahun 2040, ya, berarti 20 tahun dari sekarang. Ya, nah kalau begitu siapa nanti akan menjadi menterinya itu? Ya, siapa yang akan jadi presiden nantinya? 20-25 tahun lagi siapa? Oleh itu, betapa senangnya kita ketika punya presiden hafal Al-Quran, ya, gubernur hafal Al-Quran, wali kota bupati hafal Al-Quran, dan kemudian juga menteri-menteri hafal Al-Quran. Karena memang Indonesia ini adalah yang mendirikannya adalah umat Islam, para ulama, ya, ini yang mendirikannya. Nah, maka saya itu, ya, maka ya siapkan diri kita, ya, karena saya juga sebagai wali kota Padang pada hari ini tidak pernah terbayangkan juga menjadi wali kota, orang kampung, ya, di Bukit Tinggi. Orang tua saya hanya tukang angkat di pasar bawah Bukit Tinggi, dan ibu saya cacat kaki sebelah, ya, saya anak yang tertua, ya, dan kemudian juga laporan, kemudian menjual buku, dan kemudian mengajar Al-Quran, ya, di TPMDA, mengajar fisika, mengajar matematik. Itu yang saya berikan kepada, sehingga dengan itu semuanya lah, itu menjadi bagian untuk membayar uang kuliah, berikan kemudahan untuk kita di masa-masa yang akan datang. Ya, siap untuk menjadi penghafal Al-Quran? Angkat tangannya. Ketika saya sebutkan Hafiz Al-Quran, maka jawabnya kami siap, gitu ya. Hafiz Al-Quran, kami siap. Hafiz Al-Quran, kami siap. Hafiz Al-Quran, kami siap. Ketika saya sebutkan Hafiz Al-Quran lagi, takbir 3 kali, ya. Hafiz Al-Quran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah ketika kita bersama dengan Allah SWT dan kita alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kemudian tentu ini suatu yang istimewa bagi kita dengan beliau dan kita